Meskipun Presiden Jokowi itu tidak menunjukkan ketersinggungannya, tidak menunjukkan reaksi untuk memperkarakan secara hukum, tapi nyatanya memang sekarang itu banyak masyarakat yang mereaksi itu. Pantas nggak sih orang Indonesia mengkritik presidennya, dosen mengkritik pimpinan di negara ini dengan kata-kata bajingan, dengan kata-kata tolol? Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernyataan Roky Gerung masih terus menimbulkan polemik. Memang sampai sekarang kasus itu belum sampai masuk ke ranah hukum, karena polisi menganggap ini delik aduan. Artinya ketika ucapan bajingan, ucapan tolol itu dianggap melanggar hukum, itu harus berdasarkan pada laporan orang yang menjadi objek dari pernyataan itu, yaitu Presiden Jokowi. Lah sampai sekarang kelihatan Presiden Jokowi kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk menempuh jalur hukum. Ya seperti kita duga sebelumnya lah, Presiden Jokowi kelihatannya cukup sabar menghadapi masalah seperti ini. Hujatan-hujatan seperti itu kan, kalimat-kalimat kotor itu kan sebenarnya sudah sering sekali dialamatkan pada beliau. Entah siapapun yang ucapan itu sudah banyak sekali. Selama 2 periode beliau memimpin itu sudah banyak sekali ucapan-ucapan seperti itu. Sehingga mungkin bagi Presiden Jokowi ucapan Roky Gerung yang kita anggap sangat tidak pantas, yang kita anggap tidak lagi mengabaikan etika, itu mungkin bagi Presiden Jokowi tidak terlalu menyinggung perasaannya. Ya bisa jadi nanti Roky Gerung selamat lagi dari kasus hukum ya. Nah, saya nggak akan masuk ke wilayah itu. Tapi intinya bahwa apa yang disampaikan Roky Gerung itu memang menurut saya itu hal yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang intelektual yang katanya juga dosen gitu, karena itu merupakan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat. Kalau itu terus dibiasakan, itu akan menjadi kebiasaan masyarakat yang akan merusak peradaban kita sebagai bangsa yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang punya sopan santun dan peradaban yang tinggi. Tapi intinya kalau kita melihat reaksi saat ini, meskipun Presiden Jokowi itu tidak menunjukkan ketersinggungannya, tidak menunjukkan reaksi untuk memperkarakan secara hukum, tapi nyatanya memang sekarang itu banyak masyarakat yang mereaksi itu. Sampai masyarakat adat Dayak pun itu sampai juga tidak menerima. Masyarakat di berbagai daerah juga sudah mulai turun ke jalan untuk mengungkapkan ketidaksukaannya, mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap pernyataan itu. Oke, saya dalam konten sebelumnya sudah mengatakan bahwa ini memang bukan persoalan masalah hukum. Jadi artinya bisa jadi Roky Gerung terselamatkan dari kasus hukum. Oke, bisa jadi. Tapi persoalan ini bukan persoalan itu saja menurut saya. Ini lebih dari itu. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang menganalisa bahwa pernyataan Roky Gerung itu karena dia itu pandai, dia itu seorang yang menguasai filsafat, sehingga dia bisa mengatur kata-kata sehingga bisa lepas dari jeratan hukum. Oke, mungkin itu benar. Tapi menurut saya kita jangan fokus di situ. Persoalannya bukan masalah ini terjerat hukum apa tidak. Ini yang kita pikirkan adalah pantas tidak, etis tidak. Jadi kata-kata itu yang kita sekarang, yang menurut saya yang perlu kita diskusikan itu bukan masalah itu bisa masuk ranah hukum atau tidak. Yang kita diskusikan adalah pantas enggak sih orang Indonesia mengkritik presidennya, dosen mengkritik pimpinan di negara ini dengan kata-kata bajingan, dengan kata-kata tolol, dengan kata-kata yang menurut saya itu pun tidak pantas untuk diucapkan kepada masyarakat. Bukan presiden aja nggak pantas, artinya diucapkan pada masyarakat umum aja Pak nggak pantas. Mungkin kata-kata bajingan itu mungkin suatu ketika hanya untuk candaan sama orang akrab gitu ya, itu mungkin nggak masalah. Tapi ini persoalan bukan di situ. Jadi intinya
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang presiden atau seorang pemimpin itu mesti tidak sempurna. Itu mesti tidak akan bisa memuaskan semua pihak, karena memang sebuah keputusan mesti ada sisi negatifnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan dan memang harus dibuka peluang seorang pemimpin itu untuk dikritik. Tapi lagi-lagi kritiknya harus kritik yang tetap memperhatikan etika. Jadi dalam demokrasi itu kita juga jangan terjebak pada yang penting prosedur demokrasinya terpenuhi. Demokrasi tidak cukup prosedural, tapi juga substansialnya juga diperhitungkan. Kalau dalam hal agama, syariat itu penting, tapi syariat itu harus dilengkapi dengan hakikat. Dalam Islam contoh, kalau hanya bicara syariat, orang sholat itu, laki-laki itu cukup menutup aurat antara pusar sampai dengkul. Tapi apakah pantas ketika sholat hanya pakai sarung yang dipakai agak atas sedikit, terus tidak pakai baju? Tentu itu tidak pantas. Itu benar, boleh, itu sah. Dalam kondisi darurat mungkin oke, tapi dalam kondisi normal kan etikanya pantasnya ketika kita mau sholat kita pakai baju yang baik, kita pakai kopiah atau apalah. Artinya apa? Etika kesopanan itu tetap perlu. Sehingga tadi perlu saya sampaikan, dalam alam demokrasi kritik itu perlu, memang harus. Itu sebagai obat, itu sebagai situasi yang menjadikan demokrasi itu sehat. Tapi lagi-lagi etika sopan santun itu harus diperhatikan. Kita sebagai bangsa Indonesia memang sekarang sudah memutuskan sebagai bangsa yang mengikuti sistem demokrasi. Tapi demokrasi kita harus demokrasi yang beradab. Demokrasi kita harus demokrasi yang memperhatikan etika sopan santun. Kita bukan ingin ikut negara-negara demokrasi yang menggunakan sistem liberal. Kita ini, bangsa ini dibangun dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini merdeka dengan disertai dulu perjuangan oleh para ulama yang semuanya itu dilakukan hanya salah satu tujuannya adalah apa? Untuk memperjuangkan bagaimana umat Islam atau orang itu bisa menjalankan agamanya dengan baik. Artinya apa? Ada motivasi-motivasi yang sifatnya itu adalah bukan hanya semata-mata kita ingin merdeka, bukan semata-mata kita ingin target-target duniawi, tapi ada target-target yang di luar itu. Dan itu dulu dilakukan oleh para pahlawan kita. Sehingga ketika proklamasi dibacakan itu ada kata-kata dengan rahmat Allah. Pancasila diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Bangsa ini bangsa yang bermoral, bangsa ini yang beragama. Sehingga ketika berdemokrasi pun harus berdemokrasi yang mengindahkan etika, mengindahkan moral. Jadi lagi-lagi ini bisa saja Rocky Gerung tidak masuk ke ranah hukum, bisa jadi selamat dari jeratan hukum. Tapi lagi-lagi saya katakan saya tidak fokus di situ. Yang saya fokuskan adalah etika dan sopan santun. Dengan demikian saya berharap ya orang-orang yang sekarang itu pecinta Pak Jokowi, pencinta Presiden Jokowi dan membela Presiden Jokowi yang dikatakan bajingan, dikatakan tolol itu nggak menerima. Oke, itu wajar. Tapi saya juga minta tolong juga menggunakan etika. Artinya ketika menyerang Rocky Gerung juga gunakanlah bahasa yang baik. Kalau bisa juga hindarkan kalimat-kalimat yang sama kotornya. Jadi kita tidak boleh mengingatkan orang yang telah berkata-kata kotor dengan membalasnya dengan kata-kata yang kotor juga. Mungkin mengatakan bajingan sama atau menggunakan bangsat atau apa, itu jangan. Sebisa mungkin jangan. Karena apa? Target kita bukan masalah menang kalah. Target kita bukan masalah puas apa tidak puas. Target kita adalah membangun keberadaban. Yang target kita adalah membangun kesantunan dalam kita berdemokrasi. Itu menurut saya yang terpenting. Jadi mohon maaf untuk yang pinter-pinter ya, orang ahli-ahli itu, saya minta fokusnya tidak semata-mata fokus apakah itu bisa dijerat hukum apa tidak, itu salah apa tidak secara hukum, bukan itu. Tapi bagaimana kita bareng-bareng menjaga bangsa ini agar tetap mengindahkan etika, mengindahkan sopan santun, menghargai sesama ketika dalam berdemokrasi. Kita tidak liberal
tidak ada batas kita berekspresi semau-maunya. Itu yang menurut saya yang perlu diperhatikan. Dan kelihatannya seperti yang lalu-lalu kelihatannya Jokowi akan tetap sabar. Saya kok menduga Presiden Jokowi tidak akan seperti SBY dulu melaporkan ke polisi pencemaran nama baik atau apalah. Saya pikir kok kelihatannya tidak. Jokowi hanya akan membiarkan saja ini, akan terus fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia programkan. Saya dugaan saya kok Jokowi seperti itu. Anak-anaknya Gibran maupun Kaisang kelihatannya juga tidak akan ambil peran untuk membela orang tuanya. Kelihatannya mereka akan diminta mungkin untuk tetap sabar. Menurut saya nanti ke depan kesabaran yang ditunjukkan Presiden Jokowi ini justru yang akan bisa mengalahkan Rocky Gerung. Selama ini kan kita sudah melihat ya, beberapa orang yang menyerang Presiden Jokowi dengan berbagai cara, berbagai kata-kata kotor itu justru mereka yang akhirnya justru entah dengan cara apa mereka terkalahkan. Tapi memang begini ya, ketika seseorang itu ikhlas, ketika seseorang telah berbuat baik, dan memang berbuat baik itu diniati sebuah kebaikan ya, tidak karena tendensi tertentu, terus disalahpahami oleh orang lain dan diserang dan dimaki dan seterusnya. Ketika orang ini membiarkan, orang ini diam dengan penuh kesabaran, bahasanya itu ada yang mengatakan alamlah yang akan berpihak. Ya, artinya bukan, kalau bahasa orang Jawa ya, Gusti Allah itu ora sare. Tuhan yang Maha Esa itu suatu ketika mesti akan membela yang benar. Ini menurut saya, dan menurut saya yang akan terjadi bisa jadi seperti itu. Dan kita sudah menyaksikan berkali-kali Presiden Jokowi dalam banyak kasus, dalam banyak masalah itu selalu terselamatkan. Dan kadang jalan keluar yang ada itu kadang tidak kita duga. Itu kalau dalam bahasa pesantren ya min haitsu la tahtasib. Jadi ada sesuatu yang tidak terduga dan akan menyelamatkan. Lagi-lagi dalam kasus ini bisa jadi kalau Jokowi ternyata terbukti sabar menghadapi masalah ini, karena menurut saya ini secara umum orang akan mengatakan, saya pikir semua orang hati nurani akan mengatakan apa yang diucapkan Rocky Gerung itu sudah tidak pantas. Apa yang diucapkan Rocky Gerung itu sudah menafikan kita sebagai bangsa yang beradab. Jadi hati nurani kita sebagai bangsa Indonesia yakin itu kalau mau jujur. Bahwa Presiden Jokowi ada kelemahan tadi sudah saya katakan, oke, bisa dikritik dalam alam demokrasi. Tapi cara yang dilakukan Rocky Gerung itu sudah melampaui batas, sehingga tadi kalau nanti Presiden Jokowi bisa sabar menghadapi ini, bisa jadi nanti alamlah yang akan berbicara. Ya kita nggak tahu lah, kita nggak mendoakan jelek juga, tapi intinya ketika kesabaran itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, bisa jadi alam yang akan membelanya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang akan membelanya. Oke, semoga dari konten ini saya betul-betul berharap kita semua ya, ayo kita jaga bangsa ini, ayo kita jaga masyarakat kita agar tetap menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang tetap menjunjung tinggi sopan santun. Siapapun lah, pro kontra saya tidak akan ikut-ikutan. Artinya untuk yang pro Pak Jokowi juga kita harapkan menjaga etika, menjaga sopan santun. Bagi yang kontra dengan Presiden Jokowi juga ketika melakukan kritik, sebisa mungkin lakukan kritik-kritik dengan menghindari kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok. Mari kita terus membenahi diri, mari kita terus belajar untuk lebih baik dan lebih baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.